Apa benar Pak Ustadz kalau kita lagi baca maulid Nur Nabi Muhammad itu hadir? Niat ingin bayar utang tapi belum ada rezeki Pak Ustadz. Bagaimana kedudukan dan peran pemuda dalam pandangan Islam Pak Ustadz? Penjelasan tentang jamaah tabligh yang mengajak ke masjid. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa benar Pak Ustadz kalau kita lagi baca maulid Nur Nabi Muhammad itu hadir? Karena kami sering baca maulid waktu malam Selasa. Nabi Muhammad tahu tak apa yang kita lakukan di ranah ini sekarang? Saya bacakan ayatnya. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah menengok amal kamu, wa rasuluhu, dan Rasulullah, Rasul menengok amal kamu. Jadi kalau Rasul menengok, apakah mustahil dikirimkannya cahaya, dikirimkannya sholawat, dikirimkannya doa, dikirimkannya ketenangan? Tak ada yang mustahil. Itu kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah dengan kita maulid, dengan kita sholawat, dengan kita buat majlis, ada yang dapat ilham, ada yang dapat cahaya, itu tidak ada yang mustahil. Allah kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Aku Pak Ustadz, nampaknya istriku ini dapat nur cahaya maulid. Kenapa gitu? Pas malam tadi jam 2 ku tengok sebelah setengah badan itu bercahaya, Pak Ustaz. Itu bukan nur maulid, handphone kau diperiksanya. Jadi tentang masalah yang goib-goib ini jangan suka mengaku-ngaku, mengaku mendapat nur, mengaku mendapat itu, mengaku mendapat ini. Karena setan pun mampu terbang di atas awan dan berjalan di atas air. Apa kata ulama tasawuf dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah? Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukan iblis cuma satu. Apa dia? Istiqomah. Iblis tak bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang ngaku tak bisa istiqomah, itu titisan iblis. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Doakan usaha saya sedang berjalan. Nanti di akhir majlis kita sama berdoa.
niat ingin bayar utang tapi belum ada rezeki Pak Ustadz. Nanti di akhir majelis kita berdoa, mudah-mudahan yang ada usaha dibukakan Allah, yang belum punya jodoh dijumpakan Allah. Apa udah bini amin juga lagi? Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh solehah. Bagaimana kedudukan dan peran pemuda dalam pandangan Islam Pak Ustadz dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa disebut umat ini paling baik? Sifatnya tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jangan sendirian anak muda. Anak muda mesti buat komunitas. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas biker subuhan anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas KNPI anak muda. Tadi malam saya jumpa dengan komunitas Jawara anak muda. Jumpa dengan komunitas RE King anak muda. Yang orang tua belum juga tobat. Kapan lagi mau tobat? Sudah tua, malaikat maut udah dekat. Jangan-jangan udah sampai airport udah. Nah, jadi anak muda ini mesti buat komunitas. Anak-anak muda di Ranai Darat, di Natuna, buat komunitas. Selamatkan yang pakai narkoba, selamatkan yang masuk LGBT, selamatkan yang ateis, selamatkan yang kecanduan game online, selamatkan yang kecanduan gadget, selamatkan yang kecanduan warnet, selamatkan yang pakai ganja, selamatkan yang pakai sabu-sabu. Tugas anak muda itu semua. Kalian anak muda nanti harapan masa depan. Yang sekarang kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Yang sekarang kelas 1 SMP tahun 2022, 2032 dia sudah selesai S1. Dia akan masuk CPNS, dia akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dia akan jadi anggota DPRD, dia akan jadi bupati, dia akan jadi camat. Kalau anak muda sekarang kacau balau, negeri kita akan terjajah sekali lagi. Insya Allah anak muda kita semuanya sehat zahir, sehat batin, istiqomah iman dan Islam. Hukum bermain handphone ketika sholat Jumat. Jadi ada sahabat pulang dari Belanda. Kata dia di Belanda itu, di kota tempat dia tinggal itu tak ada orang main handphone kalau sedang khutbah Jumat. Kenapa? Dibuat peraturan. Yang ketahuan main handphone didenda $100. Nah, jadi kalau mau masjid kita pengurus buat yang ketangkap main handphone, handphonenya diambil, denda $100. Buat kesepakatan Bapak Bupati, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres. Insya Allah tak ada yang main handphone. Duitnya dipakai untuk penyelesaian semen, untuk membangun kelas tahfiz Quran,
Kalau ditunggu kesadaran orang tak sadar-sadar, asiklah main handphone. Pelentas siapa yang dikontak? Manusia ini aneh. Ada kawan yang dekat, kawan jauh dihubungi. Jumpa dengan kawan yang jauh tuh, cari yang jauh lagi. Khutbah Jumat sedang dengar, asik main handphone. La haula wa la quwata illa billah. Mohon penjelasan tentang jamaah tabligh yang mengajak ke masjid. Jamaah tabligh ini ada orang di India namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim ini mengajar di bawah pokok kayu. Ngajar di bawah pokok kayu, ngajar hadis. Akhirnya Allah bukakan jamaahnya banyak, ramai. Berdirilah sekolah hadis di India. Namanya Darul Ulum Deoban. Maulana Qasim. Lalu kemudian orang pun banyak belajar hadis. Bahkan guru saya di Sudan itu belajar hadisnya orang Arab, orang Sudan, orang Arab belajar hadisnya di Darul Ulum tempat Maulana Qasim di Deoban. Lalu kemudian salah satu murid di Deoban ini ada namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas. Maulana Ilyas menengok umat ini sudah kacau balau. Pergilah dia iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf dia di Masjid Nabawi berbulan-bulan, 8 bulan. Sampai akhirnya Allah muliakan dia. Bermimpi dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, berdakwahlah macam aku berdakwah dulu. Macam mana Nabi berdakwah dulu? Mana bisa buat tabligh akbar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Kalau dibuat tabligh akbar, matilah, dibunuh Abu Jahal, Abu Lahab. Datang pintu ke pintu. Di India tak bisa macam kita gini, karena India Muslim minoritas. Habislah dibunuh Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Maka dia mesti pintu ke pintu. Maka mereka pun datang ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kya hal hai, diki, acha, kuch dai. Solat, ngajak solat, ayo ke masjid, ayo hidupkan sunnah. Jadi orang sekarang yang tak senang ini sebetulnya dia marah karena diajak ke masjid. Akhirnya dimunculkanlah isu jamaah ini adalah jamaah sesat. Sesatnya di mana? Sesat karena pakai sorban, Nabi pakai sorban. Sesat karena pakai jubah, Nabi pakai jubah. Sesat karena berjenggot, Nabi berjenggot. Sesat karena dia ke masjid, kau yang sesat karena tak ke masjid. Kalau belum sanggup membuat, jangan mengejek. Jadi mereka ini bukan jamaah tabligh. Ini orang yang mengasih nama. Kenapa disebut tabligh? Karena dia menyampaikan hadis-hadis Nabi tabligh. Lalu orang pun mengatakan, jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor, karena namanya membawa kompor ke masjid. Jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ. Apa tuh? Kelompok Ustadz Panjang Janggut.
Sebetulnya mereka adalah jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ahlus sunnah? Karena dialah yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai sorban di kepala, sampai bersiwa, sampai pakai jubah, sampai tak menutup mata kaki. Kalau belum sanggup mengamalkan, jangan mengejek. Ini nampak kawan berjenggot aja. Aku nengok kau berjenggot ni macam kambing tengok. Kau tak berjenggot anjing gitu deh. Berkelahi gara-gara itu. Kalau sanggup ikut, kalau tak sanggup jangan mengejek. Karena ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, mengikut Maulana Qasim, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi. Mereka adalah ulama-ulama ahli hadis, dan mereka adalah pengamal-pengamal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum suami mengucapkan tidak ingin menggauli istrinya dalam keadaan emosi? Laki-laki memang gitu, asal emosi mengamuk, habis itu yang gitu. Apakah jatuh talak Pak Ustadz? Talak itu terbagi dua. Yang pertama namanya talak sharih, yang kedua namanya talak kinayah. Talak sharih itu jelas, ku talak kau, itu talak sharih. Yang kedua talak kinayah. Talak kinayah itu kalimat yang kiasan, tak jelas. Kalau suami mencakapkan talak kinayah tak jelas, tidak jatuh talak kecuali dia ada niat talak. Jadi kalau suami ibu bercakap begini, kata dia, aku tak mau lagi berhubungan dengan kamu. Ibu tanya dia balik, maksud Allah? Kau pergi balik ke rumah. Jangan ibu balik, jangan ikat tikar bantal, jangan bawa koper. Tanya dia, apa maksud? Kalau kata dia, tak ada, aku sekedar marah aja, tak jatuh talak. Tapi kalau kata dia niatnya talak, maka jatuh talak. Jelas? Insya Allah ceramah saya jelas. Yang bilang tak jelas itu dua. Yang pertama tak punya paket, yang kedua tak punya otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 1 jam juga. Dari jam 1 kurang 15, sekarang jam 2 kurang 15, kurang sedikit. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Natuna dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya amanah, sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita soleh dan solihah. Dibuatnya kita istiqomah ke masjid, sholat berjamaah sampai mati menghadap Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu